Oke, selamat pagi para pemirsa Indonesia, salam damai. Pagi kali ini saya mengundang narasumber yang tentu sangat luar biasa, Prof. Suyanto. Beliaunya adalah Rektor Amikom, begitu ya. Betul sekali, Iya, sangat Pak. luar biasa. Saya didampingi kali ini oleh Mas Dodi ya. Mas Dodi ini khas dengan rambutnya yang belang-belang ya. Ini kalau kita lihat artis ya mirip seperti Sule lah, kurang Aduh, lebihnya seperti itu ya. beda nasib tapi, Pak. Beda nasib ya kan gitu. Rambutnya sama tapi nasibnya beda, Prof Yanto ya. Betul ya, Prof ya? Ini namanya itu bergaya muda, sedikit asik dan edan-edanan. Ini Prof Yanto ini ya pinter dagel juga ternyata. Oke, Bro, pagi hari ini ya kita akan bincang terkait dengan masalah pendidikan tentu ya. Jadi di dunia ini semua dilanda ya permasalahan dalam kegiatan apa jadi belajar mengajar ya. Yang tadinya ya Mas Jody yang namanya kuliah itu harus dalam satu ruangan ya. Betul. Interaksi ketemu seperti ini. Iya. Tapi sekarang ya mau tidak mau semua harus dijalankan secara luring. Bahkan dulu Mas Dodi ya, Daring tuh, Pak. ya Prof ya, Daring. dulu itu yang namanya pendidikan jarak jauh kan dibatasi ya Prof kalau enggak salah. Berapa? 30% atau berapa kan itu ya? Universitas terbuka. Iya. Tapi ada 6 perguruan tinggi yang dijadikan pilot project. Nah, itu satu UGM, ya kan? Ya. ITB, UI, kemudian ITS, itu yang dari PTN. Kemudian 2 dari PTS. Satu BINUS, satu Amikom. Wah, luar biasa ini. Makanya tepat sekali ya Mas Dodi kalau Cocok, hari Pak. ini kita mengundang Prof Suyanto sebagai Betul. narasumber di podcast kita ya. Betul sekali, Pak. Oke, Prof. Ya, sekarang sudah masuk di dalam apa jadi era revolusi industri 4.0 di mana kita semua sangat paham bahwa teknologi ini sangat mendominasi ya dalam setiap Pastinya, Pak. aktivitas, ya kan begitu. Ya, termasuk di dalam dunia pendidikan, ya, bahkan mendisrupsi segala keteraturan yang ada. Nah, ini patut kita waspadai ya Prof ya ke depannya ya. Terutama kita ini yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, ini saya pengen pendapat Prof Suyanto yang sekaligus menjadi Rektor Amikom terkait dengan teknologi dalam dunia pendidikan. Monggo, Bro. Ya, terima kasih. Jadi memang betul sekali. Jadi kalau sudah Industri 4.0, universitasnya juga harus menuju ke sana juga. Ya kan? Nah, salah satu sasaran dari universitas untuk 4.0 itu adalah education and open innovation. Nah, ini untuk sasarannya. Educationnya sudah disampaikan dari perpaduan antara physical dan cyber kan. Nah, inilah 4.0 dan alhamdulillah kita diuntungkan, UGM Amikom diuntungkan saja ya. Karena kita sudah mencoba lebih dahulu sehingga terjadi kok pendidikan online tinggal switch saja ya kan, di copy saja udah jalan ya. Ini sangat UGM, Amikom, UI, TB, ITS dan BINUS itu beruntung ya kan karena dijadikan pilot project. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Itu baru salah satu. Nah, kemudian sasarannya apa? Open innovation. Biasanya kalau perguruan tinggi itu kan riset for Scopus umumnya gitu. Nah, kalau yang generasi keempat ini ya riset for economic development. Jadi bisa menghasilkan uang. Karena dengan seperti itu bisa melibatkan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Dan pimpinan perguruan tinggi tadi udah disebutkan yaitu harus seorang disruptor. Nah, disruptif nah, itu. Nah, apa itu disruption? Disruption is istilahnya kayak gitu. Is displaces existing market or industry or technology and produces something new, more efficient and more worldwide. Itulah yang namanya disruption ya. Kemudian ekosistemnya, kalau saya ngomong terus nanti panjang. Ekosistemnya adalah
Jadi perguruan tinggi itu harus punya ekosistem yang isinya perusahaan-perusahaan, lembaga riset, juga ada lembaga hukum dan sebagainya, disupport pemerintah, ada media. Nah, itu menjadi luar biasa. Seperti Nah, ini menarik, Prof. ya, Prof, tadi Prof katakan kalau dulu research for Scopus, ya kan, sekarang untuk industri, ya. Nah, ini begini, Prof, terkait dengan untuk industri sehingga bisa mengenerate income dan seterusnya. Kira-kira menurut pandangan Prof Suyanto, itu strateginya bagaimana, Prof, ke depannya? Karena begini, Prof, saya melihat ya di Indonesia itu rata-rata semua perguruan tinggi pengennya menjulang tinggi ya Mas Dodi ya. Betul Ya, sekali, menjulang tinggi. Wah, mau setara Stanford University, Ya. Oxford University dan Selalu seterusnya. seperti itu, Pak. Padahal, Bro, saya itu pernah baca, Bro, kalau di dalam universitas yang ranking 1, 2, 3 itu punya yang namanya 1 dana abadi, Mas Dodi. Betul. 2 industri yang sifatnya jadi profit. Ya. Ya, bahkan pernah saya baca itu asetnya ada yang 400 triliun, Bro, ya. Dan punya unit usaha juga di mana 30% dari penghasilan itu digunakan untuk operasional pendidikan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Indonesia, mungkin sekelas ya ITB, UGM yang gede-gede itu, Bro. Ya, gimana kira-kira, Prof, ke depannya kalau mau menyetarai jadi mereka-mereka itu, Bro? pertanyaannya sangat menarik sekali. Bagaimana kita yang jelas, saya udah ke Stanford, ya kan. Kebetulan saya dibiayai oleh Kemendikbud karena kita menang film kita di Hollywood, ya berangkat ke Hollywood, dan sekaligus saya ke San Francisco, kemudian ke Stanford dan ke Silicon Valley, ya kan. Wow. Di Stanford, nah ini, di Stanford itu ada lebih dari 150 perusahaan. Nah, 100. jadi 150%. perguruan tinggi seperti ini, ya kan? Nah, jadi ada Google, ada itu berkantor di Stanford University, ya kan? Nah, jadi seperti apa? Ya agak mirip. Akhirnya Amikom ya tidak sebanyak Stanford, tapi paling tidak ada 15 perusahaan yang ada di, termasuk Metrodata ada di Amikom. Itu yang harus kita bangun. Nah, jadi itulah ekosistem di universitas itu. Jadi ada perusahaan-perusahaan, dan yang menarik kalau di tempat kami, daripada saya ngomong jauh-jauh, ya kan, yang lebih dekat kan, itu tadi open innovation. Apa itu? Harus ada ide yang dari dalam dan ide dari keluar. Untuk apa? Resikonya menjadi lebih kecil, cost-nya lebih kecil, dan lebih memberdayakan masyarakat, dan yang lebih penting co-creation, ya, kolaborasi dalam menciptakan sesuatu ide. Nah, ini yang kita langsung caranya Amikom itu, ya kan. Kalau kita ditanya lokasi mana yang terhebat di dunia, ada 3, ya kan. Yang pertama itu Silicon Valley atau San Francisco, yang kedua itu Hollywood, yang ketiga adalah New York. Maka kalau perguruan tinggi harus mau hebat seperti Stanford, 3 lokasi ini harus kita bidik. Amikom sudah melakukan, ya kan. Kita dengan Hollywood sudah bekerja. Nanti kalau mau lihat di bagian akhir film kita dikerjakan bersama-sama, ya kan. Kerjasama dengan Warner Bros. Ya, nanti trailernya bisa saya tahu. Saat ini masuk out competition. Kemudian untuk teknologi kita kerjasama dengan Silicon Valley, sutradara dan sebagainya dari New York. Jadi kita memang harus seperti itu caranya untuk menjadi perguruan tinggi generasi keempat. Nah, ini sebagai pengantar dulu. Berarti Prof, kedepannya perguruan tinggi di Indonesia itu yang sekarang artinya berbangga diri, menempatkan pada posisi taruhlah ranking 400 300 itu terancam ya, Prof, kalau saya lihat. Apalagi nanti ya kalau orang sekelas Prof Suyanto ini mendirikan universitas online, ya, dengan dosen setidaknya mereka yang berasal dari ranking 1 sampai dengan 100 world class university. Wah, ini kan langsung ngambruk ke yang ada di Indonesia semua ya, Prof. Ya. Kalau menurut saya, gimana menurut Prof? Nah, menarik. Jadi sekarang baru ada lembaga seperti
UPS itu namanya World's ya kan Universe Stage with Real Impact. Nah, ini ada lembaga baru menarik menurut saya ini. Ini meranking tetapi tidak seperti sekarang ini cara merankingnya, yaitu berdasarkan real impact. Nah, ini. Wah. Jadi mulai ini. Nah, baru saja keluar ini, ya kan, namanya Vury itu berbagai negara, ada Jerman, ada Belanda, ada Amerika, berbagai perguruan tinggi dan lembaga swasta itu melakukan ranking itu. Salah satu yang saya ambil contoh itu ada namanya industrial application. Nah, jadi kalau dulu perguruan tinggi itu dikatakan oleh lembaga itu mengatakan begini, kalau universitas itu hanya penciptaan dan transfer pengetahuan. Tetapi yang baru, nah ini menarik, solusi terhadap berbagai macam kebutuhan masyarakat. Nah ini berbeda. Wah, kalau orang Jawa itu mengatakan gini ya, Prof ya, membuat apa yang bisa dijual, bukan menjual apa yang bisa dibuat gitu, Prof. Ya, ini kurang lebih. Jadi solusi kepada masyarakat. Kemudian rankingnya ini, ya, cara meranking sistemnya, yaitu kalau trading dia menyebutnya ya rada ngenyak juga, traditional ranking system. Wah, itu. Dasarnya adalah traditional academic performance, gitu. Scopus dan sebagainya. Jelas Scopus sangat menonjol ya itu. Ini dasarnya apa? Real impact ya on the world. Nah, jadi bermanfaat nyata bagi dunia. Nah, ini nomor satu itu yang berdasarkan industrial application itu namanya Minerva School. Saya rasa ini perlu untuk belajar, UGM termasuk. Nomor 2 biasa MIT, terus Caltech itu nomor 3, kemudian Stanford itu nomor 4, ya masih itu aja kan. Iya. Tapi yang menarik itu ternyata ada Australia Murdoch RMIT itu nomor 50 ya, RMIT Australia ya. Tapi ada yang menarik karena ada satu perguruan tinggi yang masuk di situ. Nomor 33. Nomor 33. Namanya Mana itu, Bro? Universitas Yogyakarta. Itu yang mengejutkan saya yang luar biasa. Ternyata apa yang kita lakukan sudah mulai diakui dunia. Jadi universitas berdasarkan dampak impact atau impact nyata pada dunia itu sekarang mulai di ranking. Nah, ini kalau kita tidak segera, sebetulnya UGM sudah melakukan itu ya kan, tetapi mungkin ini harus betul-betul didata. Apa mungkin Prof? Banyak perguruan tinggi di Indonesia itu, Prof, tidak percaya diri, Prof. Sering mengekor pada standar-standar internasional. Misalnya seperti saya amati, Bro, kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan Tridharma perguruan tinggi, ya. Tapi kebanyakan standar-standar penilaian jadi perankingan itu kan lebih ke arah riset dan publikasi. Ya, betul. Nah pertanyaannya itu, kenapa kok kita tidak berani mengadvokasi Tridharma perguruan tinggi di dunia internasional? Misalnya seperti KKN, pengabdian masyarakat kan sering sekali jadi kita lakukan. Sehingga itu sebagai bagian yang bisa dinilai ya untuk kredibilitas suatu institusi. Nek menurut Prof Yanto gimana, Bro, pemikiran ini, Bro? Betul sekali. Makanya what university with real impact itu yang dinilai. Ya kan. Nah, jadi itu yang dinilai. Ya, cuma mungkin kemarin UGM tidak memberikan data, bisa jadi, atau mungkin pressure dia belum sampai ke situ. Justru kita yang mendapat keberuntungan di awal ini. Ini udah tahun kedua ini. Jadi luar biasa juga ya. Saya ya tidak menyangka. Ya, karena kalau kita yang sangat menonjol bagi kita akan pesan ke seluruh dunia jangan perang. Itu lewat film Battle of Surabaya. Karena kita 40 international award, hampir menang di hampir semua negara besar kita menang. Nah, itu dampaknya dianggap
sangat menonjol itu bagi dunia, ya kan. Jadi dunia. Tetapi nggak apa-apa KKN dan sebagainya. Ya ini yang kita harus promosikan supaya Betul. KKN itu luar biasa, ya kan. Dan itu Setuju saya, Prof. Jadi mempromosikan KKN, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan seterusnya ini sedapat mungkin juga menjadi indikator. Dulu, Prof, saya itu pernah mencalonkan rektor UGM tapi tidak jadi dengan visi menjadikan UGM sebagai tempat pembelajaran dunia dan dunia pembelajaran, Prof. Nggak Ya kan jadi itu. karena Pak Suryono ya. Jadi Iya. tidak yes. Tapi nggak jadi, Bro. Nggak Ya. jadi, ya. Saya sudah barang pasti ya, Dokter Gigi nggak bakal jadi rektor di UGM ya, kan, Bro. Ya. Tapi sebenarnya pemikiran itu berawal dari begini, ide saya kenapa kok belajar bahasa Jawa aja harus ke Belanda. Ya. Sekarang seperti itu. Ya, kenapa teman sejawat kita belajar hutan tropis Ya. kok malah ke Jepang? Betul. Padahal Jepang negara subtropis kan. Ini kan aneh. Sebenarnya kalau bisa menjadikan tempat pembelajaran dunia, seharusnya mereka belajar ke tempat kita ya, Prof ya. Seharusnya seperti Betul. Ya kan begitu. Iya, itu yang seperti kita lakukan. Kita tahu kalau kita belajar seni itu saat ini yang nomor satu Korea, ya kan? Ya. Nah, itu harus diakui saat ini. Beberapa company yang di Singapura pindah ke Korea, ya kan? Disney Plus pusat kantornya sekarang di Korea karena filmnya maju. Tetapi bagaimana caranya supaya orang Korea datang ke kita? Itulah yang kita lakukan. Universitas yang terbaik di Korea bidang seni datangnya ke tempat kita. Nah, ini menarik kan, Pak? Ya kan? Karena memang kita harus punya sesuatu. Jadi kalau UGM itu jelas kesehatan, pertanian, hebat itu udah. Aku di kreatif ekonomi, udah nggak akan. Kalau saya di pertanian ya tidak akan bisa ngalahkan UGM. Ya, jadi kita punya porsi sendiri-sendiri. Kita di kreatif ekonomi. Ternyata orang Korea bisa datang ke tempat kami karena film kami menang di Korea. Itu gara-garanya. Oh begitu. Wah ini luar biasa ternyata. Ternyata Amikom sudah go internasional ya tentang Iya, perfilman. Luar biasa, Bro Yanto. Baik, kita kembali pada institusi pendidikan, Prof. Ya, jadi memang teknologi itu mendominasi untuk semuanya. Cuman gini, Bro. Kalau kami, Bro, kebetulan saya kan di kedokteran gigi, ya. Tidak semua yang jadi kita berikan kepada mahasiswa itu hanya berwujud knowledge atau keilmuan, tapi harus ada skill psikomotor. Ya. Nah, gimana, Bro? Ini cara mensiasati pembelajaran yang memerlukan skill psikomotor, Bro? Ya, menarik sekali ini. Jadi memang kalau kita bicara ini kan Tuhan tuh berfirman, aku sempurnakan dan aku tiupkan ruhku. Boleh diterjemahkan ruh ciptaanku, ya kan. Maka jadilah yang namanya penglihatan, kemudian pendengaran, dan hati. Nah, sebetulnya dari sini tuh Tuhan sudah membagi manusia itu menjadi 3 bagian. Dan ini kalau semuanya dilakukan, pendidikannya akan sempurna, ya kan. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang dulu, ya kan. Ya, kalau di dunia seni ada Michelangelo, ada Leonardo da Vinci, tetapi ada juga yang namanya Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ya. Al-Farabi, Al-Khawarizmi. Dia orang intelektual, tetapi sentuhan motorik maupun spiritualnya luar biasa. Jadi kalau saya bagi, sebetulnya Tuhan tadi, yang bagian bawah itu bagi body atau ini adalah fisik, indera, intelektual. Nah, Pak Suryono mengatakan kalau bisa naik lagi, ini bagian jiwa. Ya. Ini jiwa itu sebetulnya terdiri kalau menurut Tuhan tadi ada hati. Jadi ruh itu diletakkan di dalam fisik itu ada yang hati. Di dalam hati itu ibarat hati itu sawah, ada tanamannya. Apa itu tanamannya? Satu yang mana akal, nah itu yang kedua yang namanya kehendak, yang ketiga namanya emosi. Nah ini seperti Pak Sur tadi, ini bersangkut dengan yang namanya psikomotorik, ya kan? Termasuk bersangkut lebih ke yang namanya
kaitannya dengan perilaku dan sebagainya. Nah, ilmu jiwa ini. Jadi seseorang itu selain intelektual, ilmu jiwa. Dan yang terakhir adalah ilmu hati, compassion. Nah, jadi ini kalau ini tiga, jadi maka dia akan bagian atas yang disinari oleh ruh tadi namanya dimensi spiritual atau dimensi pengilhaman. Wih, ini menarik sekali, Bro. Menarik sekali. Kira-kira begini, Bro. Saya terus punya pemikiran, Bro. Bagaimana kalau teknologi yang berkembang itu juga dijiwai oleh nilai-nilai jadi moral atau religi. Misalnya begini, Bro. Prof. Suyanto tentu sangat paham membuat suatu program, ya. Ya, jadi dunia medsos kita kan seneng yang namanya hoax, Mas. Oh, sangat. Ya kan? Sangat. Misalnya WA itu juga mudah digunakan untuk hoax. Betul. Nah, pertanyaan saya gini, Bro. Mungkin enggak ya program WA ini bisa mengidentifikasi secara otomatis ya kalau informasi yang kita terima itu misalnya beritanya tidak benar atau hoax. Yang kedua, kalau kita mau ngirim hoax itu langsung memperingatkan. Oh, jangan-jangan itu dosa gitu. Misalnya seperti itu, Bro. Mungkin enggak, Bro? Kebetulan salah satu dosen Amikom baru saja mengambil dapat PhD seperti itu. Jadi mengenali tentang apa yang dilakukan oleh seseorang itu dikenali. Tetapi memang selain hoax dan sebagainya itu dia sukanya apa? Kalau aku orang bisnis, aku bisa tawarkan ini. Ya. Mengenali perilaku seperti itu lewat teknologi PhD ya kan baru saja ya. Terus baru pulang ke Indonesia. Nah, ini. Jadi itu udah bisa kita lakukan dan menarik. Tetapi kembali lagi ya dasarnya adalah hati. Ya. Kalau ilmunya Ki Hajar Dewantara namanya Neng, Ning, Nung, dan Nang. Neng, ning, nung, nang ya. Gimana, Prof itu? Nah, jadi yang bagian atas tadi bagian hati yang merupakan jendela ruh itu caranya menurut Ki Hajar Neng. Ya. Pendidikannya dengan Neng ya kan. Iya, jadi kita tinggalkan dunia sama sekali, kita hanya berhubungan dengan Tuhan kita dengan meneng. Ya, Menang. kalau orang lain semedi mungkin yang Muslim adalah sholat, tapi sholat itu kadang-kadang nggak bisa neng, masih kemana-mana. Karena kalau pikiran kita itu bisa kita buat neng, minimal gelombangnya itu, ini ilmu kedokteran gigi 4 sampai 8 ya. Hertz itu namanya gelombang theta otak kita itu. Kalau gelombang theta itu sama dengan gelombangnya alam semesta. Kalau orang sering masuk ke situ, dia punya power luar biasa. Nah itu kalau sudah neng kayak gitu. Lah gelombang kita biasanya masih beta, ya kan. Nah, turun sedikit aja ke alfa itu sudah luar biasa. Alfa itu bawah sadar antara 8 sampai 12 ya hertz kurang lebih. Itu sudah luar biasa. Itu caranya Ki Hajar, kita belajar neng. Itu penting untuk mengasah hati tadi. Ya. Kalau bahasa yang lainnya dzikir itu sebetulnya betul ya, Bro. Nah, itu kalau pada sumber daya manusianya ya, Prof ya. Nah, kalau di dalam teknologinya mungkin enggak, Prof, kita masukkan ya nilai-nilai itu di dalam suatu sistem ya. Karena ini saya melihat semenjak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu jalannya sekarang tanpa arah ya. Artinya apa? Dibuat untuk kejahatan juga bisa, dibuat untuk kebaikan untuk bisa. Tergantung orangnya tadi kan. Tergantung orang yang menggunakan. Nah, tapi pertanyaan saya begini, Bro. Secara teknologi bisa enggak ya nilai-nilai kebaikan itu disisipkan dalam program yang misalnya ya dibangun oleh Facebook, dibangun oleh Instagram atau WA, WhatsApp. Seperti tadi, ya kalau ada berita yang tidak benar itu secara otomatis sudah mampu mengidentifikasi ya. Kalau kita taruhlah jadi mau
menyebarkan ya. Ya. Jadi di situ sudah ada peringatannya bahwa itu jangan disebarkan karena itu berita bohong dan seterusnya. Itu mungkin enggak, Prof, secara teknologi? Pertanyaan yang menarik sekali. Tetapi sebelum saya jawab, kasih landasan tadi. Jadi supaya antara pengetahuan dan agama atau spiritual ini intelektual dimensi intelektual dan dimensi pengilhaman itu menyatu, butuh yang namanya dimensi psikologi sebagai jembatan. Karena ini menyangkut jiwa ya. Jadi memang kita harus sambungkan sebagai dasar untuk yang berikutnya itu. Tetapi bagaimana teknologi sekarang ada yang namanya artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Di situ ada mulai muncul yang namanya machine learning, ya. Ada muncul namanya deep learning, ya kan. Ya. Artificial intelligence intinya kan teknologi yang menirukan cara berpikir ya ini dan mungkin juga cara bertindak manusia. Jadi menurut saya menarik ini ya kan. Nah, jadi ilmu ini sudah kebetulan saya dunianya film jadi bisa sekarang. Jadi ekspresi wajah itu bisa dengan machine learning, deep learning. Kalau zaman dulu memang artificial intelligence intinya membuat karakter supaya banyak itu ya udah pakai AI aja jebret pakai program sama ini juga bisa ya kan. Nah, jadi sampai karena kalau udah machine learning kemudian deep learning lah itu kan dia bisa belajar ya dari pengalaman yang data yang telah diolah ya dan ini menarik saat ini. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan yang menggunakan saat ini perusahaan-perusahaan film karena hasilnya luar biasa besar. Dan saya rasa seperti Amazon, seperti Google menggunakan itu. Ya, ya. Intinya menggunakan artificial intelligence untuk bisa masuk, menjawab, merespon dengan sangat cepat. Oke, makasih Bro. Jadi kebetulan Mas Dodik ini kan sedang kuliah ya. Silahkan Mas Dodik kalau tanya terkait dengan masalah kurikulumnya apakah Ya, ini- sesuai dan seterusnya silahkan Mas Dodik. Ini kan kita kayaknya tuh kalau kuliah dan juga sekolah itu masih pakai kurikulum yang lama. Sementara sekarang itu kan semuanya sudah serba Berubah. online ya, Iya, betul. daring semuanya. Ah, apakah kurikulum yang ditetapkan saat ini sudah pas dengan segala tuntutan yang ada itu, Pak? Gitu, Pak Prof. Ya, tinggal tadi kembali sasarannya kepengen jadi universitas generasi berapa. Ya kan? Wah, berat Ya, ini. kalau generasi kedua seperti sekarang ini ya cocok. Ah, Tetapi kalau generasi dua, apa mahasiswa itu yang dihasilkan? Menjadi saintis dan profesional. Itu generasi dua. Tetapi kalau generasi ketiga ditambah satu, menjadi entrepreneur, ya kan? Nah ini, jadi ini generasi ketiga kalau sudah ini. Kalau generasi empat ditambah jadi artis, ya kan? Ya jadi YouTuber, Jadi jadi artis, Pak? loh, saya adalah artis Pak, karena saya script writer, penulis naskah film, cinematographer. Saya itu loh, punya ada Kalau Pak. saya termasuk artis enggak Bro? Kalau dokter Oh, gigi kalau gitu. dari wajahnya kayaknya artis lah. Nah gitu. Jadi Oke. Jadi tergantung dari apa tadi generasi yang mau jadi bentuk. Wah, sekarang kalau di Jepang itu ya Mas Dodi. Iya. Kita dengar ada revolusi industri 5.0. Wah, kira-kira gimana ini, Bro? Udah 5 sekarang. iya betul sekali. Nah intinya sebetulnya setelah ekonomi tadi ya setelah pokoknya berdampak pada ekonomi ya tadi ya. Ini Vibe lo lebih dari itu gratis rapopo nah itu. Jadi ini mulai memanfaatkan tadi yang pertama artificial intelligence tadi ya. Jadi dengan adanya AI mungkin dulu berapa ya kesulitan-kesulitan itu dengan AI karena diotomatiskan semuanya dengan deep learning, machine learning itu menjadi decision cepat sekali. Jadi memang dari sisi SDM berkurang. Tetapi satu hal, maka kalau mau ke generasi 3, ke-4, bahkan ke-5,
kurikulumnya harus dirubah. Berat ya Prof ya. Kalau menurut Tapi Prof, kalau perguruan tinggi di Indonesia itu masih yang pada tahapan mana, Bro? ya sebagian besar di generasi 2 dan 3, ya kan. Bagian Nah, itu. Amikom kebetulan menuju generasi keempat. Kenapa? Weh, Wes, wah, mantap. wes. Kenapa? Karena supaya tidak punya musuh. Kalau tidak musuh, mesti menangnya nggak punya musuh. Nah, itulah yang terjadi pada Watch University with Real Impact. Kenapa Amikom peringkat 33 dunia? Orang di musuh. Ya mesti menangnya. Nah, jadi caranya kita bermain adalah carilah sesuatu yang nggak ada musuhnya. Pasti menang. Itu ya. Terus kalau tidak ada musuhnya, nanti standar perankingannya gimana, Prof? Bikin sendiri, Prof? Tadi rankingnya dasarnya tadi bukan pada, kan ada rankingannya bukan pada reputasi akademik, tetapi dampak bagi dunia. Nah, Nah, real dampak nyata bagi dunia ada kriterianya. ini Prof mau tanya saya Prof terkait impact itu loh. Nah di kami, teman-teman kami itu sudah banyak sekali melakukan riset Pak. Bagus-bagus Pak. Oh. Tapi begitu sampai ke mass produk yang dimana itu mau dipasarkan, nah itu mandek di situ pasti. Nah itu gimana itu Pak? Kok bisa seperti itu ya? Nah, itu agak lumayan Mas Rudi. Kebanyakan karya-karya mahasiswa itu kan cuma berhenti di perpustakaan, menjadi itu dia. sampah ilmiah. Betul. Ya kan gitu. Padahal bagus-bagus loh. Iya. Mana idenya? Istilah saya sampah ilmiah, Prof. Itu lebih ngeri tuh ya. Iya. Sampah ilmiah. Termasuk mungkin ya, Prof. Banyak riset-risetnya dosen juga sama mungkin ya. Hanya untuk kepentingan kenaikan pangkat ya kan, Bro ya. Cuma berhenti di tulisan saja. Ini gimana, Bro? Padahal bagus-bagus itu idenya. Maka kalau dosen itu yang diandalkan tadi, maka ya universitas generasi 2 atau ketiga saja, ya kan. Gitu. Jadi ya baru tadi penciptaan dan transfer pengetahuan ya. Belum sampai berdampak pada ekonomi ya kan. Apalagi berdampak kepada kebajikan itu kalau universitas generasi kelima itu. Kelima ya. Kita belum sampai ke sana, tapi ya itu luar biasa kalau kita bisa sampai ke sana. Termasuk generasi kelima itu alat bantunya namanya Internet of Things. Kalau saat ini kita itu membeli apa-apa beli ya mungkin Netflix harus langganan, Disney Plus ya mereka memang harus membuat sesuatu. Generasi kelima itu arahnya share, ya kan, saling berbagi. Kita nggak harus mengeluarkan duit. Jadi kalau saya urutkan di penciptaan manusia tadi, kalau kendak itu adalah kita akan memberikan yang namanya saya sebutkan sebagai achievement, prestasi. Ya. Lebih lagi kalau dengan akal kita akan memberikan kontribusi. Nah kalau generasi 5 itu dengan hati, apa yang diberikan? Kebajikan. Nah, generasi kelima ini arahnya kan ini naik ini. Kalau intelektual kita kan arahnya achievement ya, prestasi ya kan. Tetapi generasi kelima arahnya adalah hati ya kan. Nah itu Bro. Kita menjadi prihatin juga ya. Iya nih. Ya prihatin terhadap pendidikan di tempat kita, Bro. Saya melihat begini, Bro. Tak amati sejak pendidikan dasar ya Mas Rudi sampai dengan pendidikan tinggi. Itu yang dicapai orientasinya hanya prestasi akademik. Betul sekali. Jauh dari apa yang tadi Prof Yanto harapkan ya, kebajikan ya. Nah, ini menjadi tantangan tentu buat dunia pendidikan ya, Prof ya. Ya, jadi saya melihat inilah yang mungkin menjadikan banyak karakter-karakter daripada pejabat publik yang kadang tidak bagus menurut saya, Bro. Saya tidak mengatakan korupsi tidak bagus menurut saya, Bro. Apakah itu juga karena dampak dari pendidikan, Bro? Wah, itu pertanyaannya bagus, jawabnya susah. Tapi saya lebih baik tadi. Jadi memang kita akhirnya kembali ke pendidikan masa lalu yang sempurna, bahkan dari yang namanya Ki Hajar Dewantara tadi ya. Ning, neng, nung, dan nang tadi. Itu kalau kita kembalikan lengkap itu luar biasa.
Ya, kita menghasilkan ilmuwan yang sekarang nggak bisa menandingi ilmuwan masa lalu, yaitu karena menggabungkan dimensi intelektual. Nah, kita hanya ini aja di utak-utak. Tambah sebagai jembatan dimensi psikologi atau dimensi jiwa, dan ada dimensi sentimental atau dimensi pengilhaman. Nah, kalau ini dirangkum menjadi satu kesatuan, nama ilmunya adalah alkemi. Nah, itulah ilmunya orang masa lalu karena memadukan antara intelektual, psikologi, dan dimensi pengilhaman. Ini tadi menarik ya. Kayaknya Prof Yanto itu bilang ning neng nung gitu. Bahasa Jawa itu ya Prof ya? Oh iya, ini Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar menarik. Dewantara. Tuh, ini Ki Hajar Dewantara ya tadi seperti sebagaimana Prof Yanto sampaikan, ada pemikiran-pemikiran tentang dunia pendidikan yang sangat luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan karakter. Pertanyaan saya, Bro, kenapa kok di Indonesia itu dunia pendidikan sering metode dan lain sebagainya mengacu pada luar negeri? Padahal tadi bagus sekali loh kalau saya amati sekilas. Saya belum baca tapi mendengar itu sangat luar biasa. Kenapa kok terjadi seperti itu, Bro? Saya tidak bisa menjawab secara detail karena yang bisa menjawab pejabat yang di atas ya. Nah, tetapi memang kalau kita mau kembali ya, ternyata Finlandia itu ya mirip modelnya Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi dan negaranya maju ya, luar biasa. Karena sisi spiritual itu cukup kuat ya kan. Psikologisnya kuat, kemudian intelektualnya kuat. Ya, kita kadang-kadang terlalu kuat di intelektual yang ini dan ini tidak kuat. Ya, itu kadang-kadang jadi ya kita tidak bisa menilai dengan lebih baik saya netral saja. Tapi kalau mau pendidikan lengkap ya tiga itu. Itu orang dulu menyebutnya alkemi, bisa mengubah besi menjadi emas. Saya menjadi teringat, Bro. Ki Hajar Dewantara itu ada jadi slogan yang jadi mengingatkan pada saya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani Mas Dodi ya. Wah, ini perlu Bro, dikupas disampaikan kepada masyarakat tentunya, Bro. Mungkin yang generasi sekarang kan lupa. Kalau saya dulu masih ingat itu, Mas Dodi. Memang lupa, Pak. Itu kemarin lagi viral di TikTok. Jadi ditanyain logo ini Tuturi Handayani itu. Ini apa dengan Tuturi Handayani? Ini apa? Nggak ngerti. Tapi begitu ditanya logo Mobile Legends atau PUBG, nah, mereka ngerti itu. Anak-anak zaman sekarang tuh. Oke, Bro. Monggo, Bro. Ing ngarsa tulodo ing madya mangun karso Tuturi Handayani. Ini siapa tahu juga bisa menjiwai generasi 5 tadi, Bro. Ya, jadi kalau kita di depan sebagai seorang pemimpin tuh bisa sung tulodo, bisa diteladani. Ya pasti kembali pemimpin yang bagus pasti basisnya pada hati tadi ya kan. Ya, pasti ke sana itu. Susah kalau pemimpin yang bagus itu tidak basisnya hati. Pasti basisnya adalah hati karena itu cendilannya ruh ya. Ciptaan Tuhan. Jadi kalau orang Jawa menyebutnya pletianing Gusti manusia itu. Luar biasa kan, karena terjemahan letterlocknya begitu kan, karena aku tiupkan ruhku itu kalau letterlocknya. Berarti apa? Pletianing Gusti, penghijauan dari Tuhan pada manusia, punya manusia itu masing-masing, yaitu hati nurani itu. Itulah sebetulnya. Nah, kalau basisnya itu jadi sangat luar biasa sekali ya. Kemudian apa tadi Pak Suryani? Ing madya mangun karso. Kalau di tengah itu berkarya itu namanya itu. Jadi ing madya mangun karso, membangun, berkreativitas, menciptakan ide-ide yang luar biasa di sini. Ya, itulah Ki Hajar Dewantara. Jadi creativity and innovation gitu, ya kan. Kreativitas dan inovasi. Rumusnya sederhana kok. Iya kan? Niroke, ya kan? Niteni terus nambahi, itu aja rumusnya gitu. Mungkin kalau
Kalau Prof Yanto tambahi satu lagi, nawake ya Prof ya. Iya, gitu. Tidak hanya 3N tapi 4N ya kan. Nawake. Ini niroke, nambahin nawake gitu ya Prof ya. Jadi Itulah itulah nama kita tadi. nah, kekurangan kita di sini. Nah, ini saya juga pernah diledek dikit. Itu loh, profesor yang pedagang. Profesor di Stanford itu yang dilakukan. Ya. Nah, kita ketinggalan memang, ya kan. Harusnya seorang profesor nawake kata Pak Suryanto tadi, ya kan. Iya, ya. Jadi menawake hasil risetnya dan kadangkala ya sedih juga ya. Seperti risetnya UGM yang genus, udah begitu bagus, dimatikan sendiri oleh kita. Itu yang menyedihkan kita. Iya kan? Maka kalau di tempatku langsung, universitasku ada Solo, ada Purwokerto, ada kamu harus beli. Ini caranya mendukung riset dari perguruan tinggi, ya kan? Kamu harus beli, ya kan? Beli semua, ya kan? Tetapi orang kita sendiri. Nah, ini bedanya, ini sedikit ya. Kalau Cina, begitu dia punya ide disupport Pak, kalau dari dalam. Meskipun dia bertarung kalah, dimenangkan yang dari dalam. Nah, ini cara ya akhirnya maju kan. Nah, kita malah dikalah-kalahkan ya yang dan kita bahkan dari orang UGM sendiri ya malah ngelak-ngelak dia ya sedih orang dari repot ya. Iya kan? Repot. Budaya SMS ya Prof ya. Iya. Susah nih ngomong seneng kalau melihat orang susah gitu ya. Gitu. Itu sebetulnya penyakit utamanya itu yang harus diberantas karena itu tidak berbasis pada hati tadi ya. Level 2. Kalau kita bisa sampai levelnya hati, luar biasa Indonesia. Karena aku ngalami seperti genus Pak, seperti film saya Battle Surabaya, dicaci maki Pak, sama kasusnya persis sama. Sehingga aku bisa merasakan bagaimana tim genus itu nggak sedih ya. Malah ditiadakan oleh kita sendiri. Itu yang saya sedih sekali. Ya. Oke Pak, Prof Yanto. Jadi menarik sekali kalau melihat bincang dunia pendidikan kita tentunya. Apalagi tadi saya mendengarkan ada generasi 2, 3, 4, 5. Dan rata-rata Mas Dodi perguruan tinggi kita masih di dua. Nah ini strategi untuk mengejar ke arah sananya itu gimana Bro? Biar penting ini Bro. 5 itu loh Bro. Ya, jadi memang tapi kalau saya UGM itu paling tidak udah 3 itu udah bisa. Karena entrepreneur di UGM udah bagus kan, alumni dari satu indikator aja lah yang gampang. Alumninya jadi apa gitu ya. Ya, jadi saintis ada, itu banyak UGM. Jadi yang kedua namanya profesional ada, kayak Pak Jokowi. Ya kan? Kehutanan bisa jadi presiden, profesional ya kan. Jadi entrepreneur, jadi pengusaha juga ada, ya seperti saya itu kan. Misalnya saya ya Prof ya, jualan batik gitu ya Prof ya. Betul, ya. Ditambah satu lagi memang jadi entrepreneur. Jadi saat ini digital itu luar biasa peluangnya, ya kan. Anak-anak untuk menjadi artis, ya kan. Karena ini juga mungkin kedokteran gigi bisa kalah dengan anak-anak. Mahasiswa saya ini kuliah saya caranya $100 per bulan kamu dapat A gitu kan. Itu bisa ada yang $1.100 sampai $3.800. Berarti bisa 15 juta. Itu yang dari Korea namanya Sangapart, hanya dari fotografi. 5 miliar penghasilannya satu tahun. Biasa. Nah, inilah artis. Jadi ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak muda, ya kan. Nah, perguruan tinggi mulai tadi terbuka dengan yang seperti ini. Kadang-kadang tertinggal, tapi mahasiswanya belajar sendiri. Ya, kurikulumnya kadang-kadang masih otot-ototan. Saya lihat ini itu kok mata kuliah dasar kayak gini kok ya masih dipakai. Kenapa Pak? Bahwa itu dibuang diganti yang baru. Nanti beliau-beliau nggak bisa ngajar, Prof. Wah, itu jawabannya harus angel tuh itu, harus kayak gitu. Berat itu. Yang senior-senior nggak bisa ngajar katanya.
Nah, kata beliau loh, bukan aku loh Pak. Aku coba memberikan saran seperti itu, jawabannya beliau nggak usah saya sebut namanya. Pokoknya berkompeten lah di situ, jawabannya begitu. Yang senior-senior saya nggak berani. Itu yang, padahal itu sudah tertinggal. Dulu kurikulum komputer itu ya acuannya Australia. Saya membandingkan kurikulumnya UGM dengan Australia. Dulu ya. Ya. Australia berubah, ini belum berubah. Itu aja yang harus saya katakan. Ya kan? Belum berubah. Ya kan? Kok tetap masih yang Australia zaman dulu gitu. Nah, tapi ya itu tadi, kenapa Pak kok nggak berubah? Waduh, kalau saya nanti mau bertahan pada zona nyaman mungkin ya Prof ya. itu nanti saya nggak berani Prof. Ya udah. Baik Prof, kalau menurut Prof Suyanto, ya kira-kira bidang keilmuan apa yang jadi prospek ke depannya menuju tadi generasi kelima, Prof? Iya, kalau saya semuanya prospek, nggak ada yang tidak prospek. Syaratnya dia harus menguasai yang namanya digital economy atau teknologi informasi. Nah, jadi itu aja sebenarnya. Jadi semuanya prospek, nggak ada yang tidak ada prospek, ya kan? Tahu apa aja ya? Mana ilmu apa yang susah, tak poles sedikit, insya Allah jadi, ya kan? Oh gitu. Nah, jadi dengan memasukkan teknologi itu ya, Prof, masuk ke era digital economy. Ya, kalau itu ukurannya ekonomi loh Pak. Betul. Mungkin ukurannya yang lain, itu yang kita nggak tahu. Jadi kalau ukurannya ekonomi nggak ada. Semua prodinya UGM itu bagus semua. Kok jelek tak beri polesan. Poles sedikit dengan memasukkan digital ekonomi maupun teknologi. Bisa mengikuti begitu, Prof. Iya. Oke, Prof. Jadi di abad 21 itu kan kita mengenal istilah 4C, ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, ya. Nah, ini apakah saat ini juga masih diperlukan, Prof? Nah, yang disebutkan tadi sumbernya hati. Ya kan? Hati sumbernya. Orang bisa bekerja sama itu pasti harus mengalahkan egonya. Ya kan? Nah, itu kata kuncinya. Bisa memuji orang lain. Sekarang pengalaman ini collaboration. Creativity sumbernya otak-otak, dasarnya hati. Hati yang bening. Nah, ini tadi, ning itu ya kan. Hati yang bening berikutnya itu. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, termasuk kreativitas. Hati yang bening. Ya kan, itu. Setelah itu baru kita kerja keras dengan hanum. Setelah itu kita akan menang. Kita akan peroleh kebahagiaan, peroleh sesuatu. Nah, itu sebetulnya. Jadi 4C bisa lebih dari 4C, ada 4. Kalau dari ini sedikit alkemi tadi ya, yang berkait dengan tadi. Alkemi itu saking ilmu hebatnya orang, akhirnya seorang pemimpin itu, raja itu ingin mencari, diajari ilmu alkemi. Tapi saya ringkas saja ya. Lalu kemana-mana akhirnya ditemukan satu orang, ajari aku alkemi. Tidak baginda, ya. Bukan aku ahlinya. Kalau enggak, kamu saya masukkan penjara. Silahkan. Kalau enggak, 1 minggu kamu tidak ngajari saya, aku pancung. Silahkan. Nah, setiap malam ada pelayannya yang melayani, saya percepat aja ya ini ceritanya. Melayani, gimana kabarmu, sakit ya kamu, kasihan ya kamu, tuh tidak bersalah, tapi kenapa baginda mau memancung kamu ya? Ini pokoknya luar biasa melayani dan berempati pada dia. Pulang, langsung hari ke-7 ya kan, 6 malam ketemu lagi si ahli alkemi itu ngundang, sini, aku ajari ilmu alkemi. Oh iya, kemudian dia bisikkan ilmu itu. Setelah itu pulang, terima kasih sekali kau mengajari aku. Setelah pulang paginya dipanggil dengan borgol itu dari penjara. Kalau kamu hari ini tidak ngajari aku alkemi, aku pancung. Bagaimana?
Wahai Baginda salah, bukan aku ahlinya. Kemudian, kalau aku diminta dengan cara paksa, lebih baik aku dipancung. Kemudian si Baginda tersenyum. Aku sudah memperoleh ilmu alkemi. Loh, bagaimana Baginda bisa memperoleh? Yang setiap malam melayani kamu itu adalah aku. Wahai Punggawa, bebaskan dia, beri hadiah, antar ia pulang. Terima kasih, kau telah mengajarkan ilmu alkemi. Nah, untuk menuju jembatan itu yang dibisikkan itu hanya 4. Wahai pelayan, katanya. 1, kalau kamu bekerja dengan orang lain itu gunakan rasa atau gunakan hatimu. Itu 1. Yang nomor 2, kalau bisa dengan orang susah, kamu itu harus berempati. Yang ketiga, kepada orang lain kamu harus menjadi seorang pelayan. Dan yang keempat, kamu harus ikhlas. Itulah jembatan ilmu alkemi. Bagus, sangat luar biasa Mas Dodi. Ya, ini pencerahan dari Prof. Suyanto ini sangat luar biasa tentunya. Tapi setidaknya ini ada semacam warning bagi perguruan tinggi di Indonesia tentu ya. Jadi harus merubah dari tadi ya Mas Dodi, generasi kedua, ketiga setidaknya. Setidaknya, Pak. Ya, di mana di situ perlu adanya entrepreneur, ya kan begitu. Ya, di samping juga perguruan tinggi harus tentunya berbenah diri ya. Di mana yang penting adalah tidak lagi sekarang skopulisasi ya kan, tapi bagaimana impact ya. Impact-nya ya betul. Iya, bagi dunia ya, bagaimana jadi perwujudan nyatanya di masyarakat ya. Baik, Prof. Terima kasih sekali atas kebersamaan kali ini memberikan pencerahan dalam dunia pendidikan khususnya ya menghadapi revolusi industri 4.0 maupun revolusi industri 5.0 ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Salam damai Indonesia. Salam damai.